Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah minggu kita, Awesome Kids, Yes I am, Yes I am, Yes. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Erik mengajak setiap adik-adik untuk kita boleh ambil waktu kita, boleh fokus kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan di mana saat ini kami dianugerahkan oleh Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah yang ada ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, kita akan menaikkan pujian di depan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman yang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan lebih sungguh lagi lewat pujian yang akan kita naikkan ke hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang menjamah kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul God Provide, yang artinya pemberian Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kitab Markus 6 ayat 38 sampai dengan 44. Markus 6 ayat 38 sampai 44 yang berkata, "Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan.
Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita daripada firman Tuhan ini sedang mengajarkan kepada kita di mana Tuhan Yesus memberikan makanan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan. Ada begitu banyak orang, ada 5.000 orang Alkitab mencatat yang mengikut Tuhan. Dan mereka dalam kondisi yang begitu lapar. Dan Tuhan tidak tinggal diam ketika mereka sedang mengalami kelaparan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah adik-adik membayangkan orang-orang yang ada 5.000 orang itu, tentu mereka semua bukanlah orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Ya, mereka belum mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan pada waktu itu. Nah, orang-orang yang mengikut Tuhan itu adalah orang-orang yang biasa saja. Mereka mengikut Tuhan karena mereka tahu Tuhan Yesus pada waktu itu banyak sekali melakukan mujizat, banyak sekali melakukan hal-hal yang spektakuler. Sehingga tidak heran 5.000 banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Wah, ada yang motivasinya pengen dapat mujizat, ada yang motivasinya pengen dapat berkat, ada yang motivasinya pengen dapat inilah, itulah, dan itulah, dan itulah. Adik-adik bayangkan, apakah hal itu benar? Apakah hal itu benar ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi supaya dapat berkat dari Tuhan, supaya dapat mujizat dari Tuhan? Tentu ini motivasi yang tidak benar. Tetapi kenapa Tuhan Yesus malah memberikan mereka makanan? Padahal Tuhan tahu motivasi mereka ada yang tidak baik. Kenapa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena Tuhan Yesus ingin menyatakan kedahsyatan dirinya, ingin membuktikan, ingin menyatakan siapa dirinya. Karena banyak orang tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melakukan itu semua tujuannya adalah supaya mereka percaya bahwa Yesus yang datang dalam wujud manusia itu adalah Tuhan sesungguhnya. Wow. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jikalau kita ingin menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, jikalau kita ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, udahlah, Tuhan pasti akan menyediakan semua kebutuhan kita. Pasti. Tapi ada jauh lebih penting. Tuhan sudah pasti akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi jawab pertanyaannya adalah, apakah kita sudah pasti juga akan melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan? Yang membuktikan adik-adik mencintai Tuhan bukan ketika kita ibadah, bukan. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus perintahkan kepada adik-adik, jangan melawan orang tua, jangan musuhi temanmu, jangan berbuat jahat, jangan menyontek, jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak adil. Semuanya itu harus kita lakukan. Semua itu membuktikan kalau kita mencintai Tuhan. Bukan kita datang ibadah, bukan waktu kita nyanyi, menyembah Tuhan. Itu hal-hal yang sekian, bukan nomor pertama. Tetapi hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Ya. Mau kebutuhan kita nanti dipenuhinya kapan? Tidak peduli. Yang penting yang menjadi fokus kita adalah kita harus menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Hanya dengan seperti itulah kita akan menikmati penyediaan Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak heran suatu saat nanti hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap adik-adik di dalam sekolahnya, di dalam setiap aktivitas mereka. Berkati papa mama, beri hikmat kebijaksanaan dalam membimbing setiap anak-anak yang ada. Biar kiranya anugerah kasih setia Tuhan terus menyertai setiap adik-adik dan keluarga adik-adik yang ada. Diberkati masa depanmu, diberkati studimu, dan diberkati hidupmu sampai akhir kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada ayat hafalan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 tidak lain tidak bukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.